Jadi dalam pembicaraan kita kali ini, kita ada nih narasumber dari teman-teman kita. Kakak ini namanya siapa? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Faida Aisyah sebagai narasumber di sini. Aku sering dipanggil Faida. Terus di sini ada rekan aku. Kenalin, nama aku Radun Salvika, sering dipanggil Vika. Kenalin, nama aku Desi Salena Handini, sering dipanggil Dia. Ya, jadi udah kita tahu nih, kita kan lagi P5 bertemakan suara demokrasi. Sebenarnya suara demokrasi itu apa sih? Kok kita tuh harus P5 ini? Nah, jadi suara demokrasi sendiri merupakan suasana yang terbuka dan mendorong siswa untuk berani mempunyai pendapat, berani berpikir sendiri dan menyuarakannya. Jadi dalam P5 kali ini ya teman-teman, kita tuh dituntut atau dibuat berani dalam berbicara. Kadang kan kita grogi nih, aku nggak berani ngomong di depan atau gimana lah. Di P5 kita kali itu kita diajarin nih untuk gimana cara berani berbicara di depan. Tentu aja ada tata caranya sendiri dong. Nah, kita saksikan. Juga kita ini kan kenapa harus berdemokrasi? Seperti udah kita tahu nih, kita beberapa udah 2017 kan? Oh belum, aduh saya jadi merasa tua, aduh. Karena kita udah 17 tahun nih, umur yang dikatakan udah legal, kita berarti udah punya hak suara di negara kita ini ya. Untuk selanjutnya nih, kita sebagai siswa yang lagi melakukan P5, gimana sih pendapat kakak Vika tentang tema P5 kita kali ini? Menurut saya untuk tema P5 kali ini tuh yang bertemakan suara demokrasi sangat bagus. Tema ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa-siswi tentang konsep dan prinsip demokrasi. Cuma buat penerapan di kehidupan sehari-hari itu sedikit susah ya. Buat kegiatan peningkatan itu juga sering banyak jam-jamnya. Ya, itu untuk masalah jam-pos itu mungkin ada beberapa kinerja guru pembimbing yang untuk lebih mengenalkan lagi. Nah, tapi kita kan temanya tentang suara demokrasi ini tuh ternyata nggak segampang itu kan di kehidupan nyata. Karena terkadang kita mungkin udah berdemokrasi nih suaranya, tapi orang lain belum. Nah, untuk selanjutnya nih, gimana sih pengalaman Kak Faida dulu pernah pas pertama kali mendapat gimana Kak Faida? Oke, sebelumnya terima kasih ya buat Kak Syafri yang sudah memberikan kesempatan buat aku. Aku pas pertama kali mengungkapkan pendapat ya, itu pastinya kan kayak masih grogi, takut gitu. Iya, itu pasti sih ya. Itu kan pasti banget kan. Itu bagus banget buat meningkatin keberanian siswa-siswi di SMA ini buat saling biar berani gitu. Jadi menurut aku oke lah. Untuk Kak Faida mesti tetap kerasa kayak kurang percaya diri gitu ya? Iya, itu pasti banget. Terus sedangkan siswa-siswi di sini tuh kan kayak kurang banget juga kan. Waduh. Di keberanian itu misal di public speaking itu. Iya. Jadi kayak bagus buat meningkatin mereka biar bisa lebih berani ke depannya. Iya. Biar berani untuk mengungkapkan pendapat mereka di sini. Nah, iya benar betul. Jadi selain kita untuk berani itu susahnya orang sini kalau kita mau ngomong di depan itu ada kebiasaannya nih. Kan kita kebiasaannya pakai bahasa Jawa. Nah, itu tuh terkadang kayak nyeklos aja satu kata dua kali itu kayak oh iya gitu kan. Padahal kalau kita public speaking yang bagus atau mengungkapkan pendapat yang bagus itu pakai bahasa Indonesia dan tentunya dengan tata cara tertentu. Oke, terima kasih sobat. Iya tentu dong. Nah itu tuh tadi pengalaman Kak Faida tentang pertama kali dia pas mengungkapkan pendapat itu selain karena nervous, kalau bahasa zaman sekarang ya nervous, kurang percaya diri, tapi tentu itu pertama-tama tetap seperti itu ya, semua orang pasti mengalami itu. Untuk selanjutnya kan karena mungkin udah terbiasa, kita bisa lebih percaya diri, udah punya pengalaman nih, kita lama-lama kan kayak kita udah punya pengalaman gitu kan. Oke guys, untuk selanjutnya nih kita akan mereaction beberapa kasus yang beberapa saat ini tuh viral. Tentunya itu nggak akan jauh-jauh dari tema kita kali ini yaitu suara demokrasi. Nah, ayo kita saksikan dulu videonya.
Pemirsa, kericuan mewarnai demo Hari Buruh di Semarang dan Makassar. Di Semarang, pengunjuk rasa yang dominasi mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Gubernur Jawa Tengah. Sementara di Makassar, massa memblokade jalan, bahkan akan menyandra truk agar berhenti di tengah jalan, namun dihalangi oleh polisi. Masa pengunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah memaksa masuk, bahkan pagar kantor sudah dinaiki sejumlah mahasiswa yang ikut berunjuk rasa dan hampir jebol. Ratusan polisi menghalau para mahasiswa, bahkan mengerahkan mobil water cannon. Para pengunjuk rasa berhamburan melarikan diri, ada sejumlah mahasiswa yang terpental terkena semprotan water cannon. Mereka mengatakan ingin masuk ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka, yaitu cabut Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Dan inilah aksi massa demo buruh di jalur Trans Sulawesi di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Massa hendak memblokade 2 jalur jalan dengan memaksa sopir truk untuk berhenti dan memarkirkan truknya di tengah jalan. Namun aksi ini dihalau polisi. Pasalnya massa yang terdiri dari mahasiswa dan buruh ini telah diberikan kelonggaran untuk menggunakan setengah badan jalan dalam menyampaikan aspirasi. Para pengunjuk rasa menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja dihapus atau direvisi. Nah, itu guys tadi video tentang rusuhnya demo yang baru aja kemarin terjadi di Hari Buruh ya. Sampai di media sosial itu ada yang nyindir nih Hari Buruh tapi jadi harinya demo. Lah, sebenarnya untuk demo kita sebagai negara demokrasi itu nggak masalah ya guys, tapi untuk demo sendiri itu ada tata caranya, nggak dengan cara yang rusuh seperti itu. Bisa dilihat kan itu ada beberapa demonstran yang sampai naik-naik pagar ya, itu merusak fasilitas umum. Tentunya itu nggak baik dicontoh ya kita sebagai siswa yang nanti akan menyuarakan suara demokrasi nih. Nah, tadi kan kita udah dengar pendapatnya dari Kak Vika sama Kak Aida nih. Gimana nih pendapatnya Kak Dila tentang tadi video? Sudah ada terus kita mungkin ya jawab kebebasan ya. Tapi dari susu itu kita bisa menerima ya secara terstruktur dan tentunya ada perizinannya. Oh iya, ini pernah dengar nih aku kalau demo itu ada izinnya, tapi izinnya lama keluarnya. Ayo gimana ini? Nah, tentunya ini sih ada beberapa mungkin kesulitan ya untuk kita sebagai mau menyuarakan pendapat, tapi kita harus tetap mematuhi segala aturan yang ada ya teman-teman. Nah, oke guys, tadi kita itu udah mereaction video dengan beberapa komentar juga tentang video rusuhnya demo pas kemarin Hari Buruh nih. Lah, untuk selanjutnya kita akan ada satu lagi kita reaction kasus video juga yang ada hubungannya sama menyuarakan pendapat nih. Nah, kita saksikan dulu videonya. Jadi video tadi itu membahas tentang kenaikan UKT ya teman-teman. Lah, tapi dalam perbincangan kita kali ini kita tuh nggak lagi bahas kenaikan UKT-nya, tapi demo mahasiswa yang menolak kenaikan UKT tersebut dengan memberikan spanduk-spanduk beberapa kata yang katanya itu bertuliskan orang miskin dilarang sarjana. Lah, sebenarnya kata-kata ini tuh digunakan untuk menyindir pihak kampus yang seolah-olah membuat atau menaikkan nilai UKT dalam rangka tentu kata mereka itu untuk menaikkan
tinggi sehingga beberapa mahasiswa yang memiliki ekonomi menengah ke bawah itu kesusahan. Lah, kata miskin ini disalahartikan oleh netizen bahwa mahasiswa ini pun yang melakukan demo itu seolah mengejek atau merendahkan ya. Tapi itu ternyata salah paham. Nah, sayangnya karena kesalahpahaman ini tuh kita jadi hujatan netizen ya. Jadi hujatan netizen yang kurang literasi lah. Itulah kelemahan Indonesia ini, kadang mudah sekali ya termakan hoax ya. Nah, jadi teman-teman, kita itu memang memiliki kebebasan dalam menyuarakan pendapat nih. Namun ada cara tertentu yang harus dilakukan kita dalam menyampaikan pendapat. Selain untuk kita menghormati orang lain, kita juga menghormati apa yang kita bicarakan sehingga sama-sama enak. Ya kan, kita dengarnya pun sama-sama enak. Iya, tidak menyakiti hati tentunya. Nah, dan kita juga nggak boleh sebagai siswa demokrasi setelah P5 ini tuh kita kan diharapkan menjadi lebih demokrasi, generasi demokrasi. Kita tentunya enggak dong akan ikut-ikut demo yang rusuh-rusuh kayak gitu. Boleh nih demo, tapi kita harus jelas tentu gimana peraturannya kita harus. Jadi suaranya kita yang didemokan itu terdengar, bukan terkesan negatif dan rusuh gitu ya. Nah, oke guys, jadi itu tadi perbincangan kita kali ini. Ada slogan nih.